Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdian Sarudin, MPM 2001011141, Prodi PAI kelas E. Di sini saya akan mepresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Paragraf Mata Kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Andre Tiono Kurniawan, SPD MPDI. Pembahasan. A. Pengertian paragraf. Paragraf adalah suatu kumpulan dari suatu kesatuan yang kedudukannya lebih tinggi serta lebih luas daripada kalimat. Dapat diartikan pula, paragraf adalah bagian dari sebuah karangan yang terdiri dari beberapa kalimat yang berisikan tentang informasi dari penulis untuk pembaca dengan pikiran utama sebagai pusatnya dan juga pikiran yang penjelas sebagai pendukungnya. B. Struktur paragraf. Paragraf terdiri atas kalimat topik atau kalimat pokok dan kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Kalimat topik merupakan kalimat terpenting yang berisi ide pokok alinea, sedangkan kalimat penjelas atau kalimat pendukung berfungsi untuk menjelaskan atau mendukung ide utama. Untuk mendapatkan paragraf yang baik, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. 1. Posisi paragraf. Sebuah karangan dibangun oleh beberapa bab. Bab-bab suatu karangan yang mengandung kebulatan ide dibangun oleh beberapa anak bab. Anak bab dibangun oleh beberapa paragraf. Jadi kedudukan paragraf dalam karangan adalah sebuah unsur pembangun anak bab, atau secara tidak langsung sebagai pembangun karangan itu sendiri. Kedua, batasan paragraf. Pengertian paragraf ini ada beberapa pendapat, antara lain Kamus Besar Bahasa Indonesia. Paragraf adalah bagian bab dalam suatu karangan, biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Yang ketiga, kegunaan paragraf. Paragraf bukan berkaitan dengan segi keindahan karangan itu, tetapi pembagian per paragraf ini memiliki beberapa kegunaan sebagai berikut. 1. Sebagai penampung fragmen ide pokok atau gagasan pokok keseluruhan paragraf. 2. Alat untuk memudahkan pembaca memahami jalan pikiran penulisnya. 3. Penanda bahwa pikiran baru dimulai. C. Unsur-unsur paragraf. Ialah beberapa unsur-unsur yang mengembangkan paragraf, sehingga paragraf tersebut tersusun secara logis dan sistematis. Unsur-unsur paragraf itu ada 4 macam. Pertama, transisi. Kedua, kalimat topik. Ketiga, kalimat pengembangan. Keempat, kalimat penegasan. Syarat-syarat paragraf. 1. Kesatuan. Kesatuan paragraf ialah semua kalimat yang membangun paragraf secara bersama-sama menyatakan suatu hal atau suatu tema tertentu. Kedua, kepaduan. Kepaduan adalah kekompakan hubungan antar suatu kalimat dan kalimat yang lain yang membentuk suatu paragraf kepaduan yang baik, tetapi apabila hubungan timbal balik antar kalimat yang membangun paragraf itu baik wajar dan mudah dipahami. Ketiga, kelengkapan. Ialah suatu paragraf yang berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk penunjang kalimat topik. Paragraf hanya ada satu kalimat topik dikatakan paragraf yang kurang lengkap apabila yang dikembangkan itu hanya diperlukan dengan pengulangan-pengulangan adalah paragraf yang tidak lengkap. 4. Panjang paragraf. Panjang paragraf dalam sebagai tulisan tidak sama, bergantung pada beberapa jauh atau dalamnya suatu bahasa dan tingkat pembaca yang menjadi saran memperhitungkan 4 hal. A. Penyusunan kalimat topik. B. Penonjolan kalimat topik dalam paragraf. C. Pengembangan detail-detail penjelasan yang tepat dan paragraf. D. Penggunaan kata-kata transisi, frase, dan alat-alat lain di dalam paragraf. 5. Pola susunan paragraf. Rangkaian pernyataan dalam paragraf harus disusun menurut pola yang taat azas. Pernyataan yang satu disusun oleh
pernyataan lain dengan wajar dan bersetalian secara logis. Pola-pola susunannya bermacam-macam dan sering diterapkan dalam tulisan ilmiah, antara lain pola runtunan waktu, pola uraian sebab akibat, pola perbandingan dan pertentangan, pola analogi, pola daftar, dan pola lain. D. Teknik pengembangan paragraf. Ada 3 teknik pengembangan paragraf. Yang pertama, secara alami. Pengembangan paragraf secara alami berdasarkan urutan ruang dan waktu. Urutan ruang merupakan urutan yang akan membawa pembaca dari satu titik ke titik berikutnya dalam suatu ruang. Kedua, klimaks dan antiklimaks. Pengembangan paragraf terdiri teknik ini berdasarkan posisi tertentu dalam suatu rangkaian berupa posisi yang tertinggi atau paling menonjol. Jika posisi yang tertinggi itu diletakkan pada bagian akhir disebut klimaks. Sebaliknya, jika penulis mengawali rangkaian dengan posisi paling menonjol, kemudian makin lama makin tidak menonjol disebut antiklimaks. Ketiga, umum khusus dan khusus umum. Dalam bentuk umum khusus, utama diletakkan di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Dalam bentuk khusus umum, gagasan utama diletakkan di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Manfaat paragraf. 1. Mengekspresikan gagasan tertulis dengan memberi bentuk suatu pikiran dan perasaan ke dalam serangkaian kalimat yang tersusun secara logis dalam satu kesatuan. 2. Untuk memudahkan penulis dalam menyusun gagasannya dan untuk memudahkan pembaca dalam memahami gagasan dari penulis. Jenis-jenis paragraf. Berdasarkan letak dan pikiran utamanya. 1. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal paragraf dan dimulai dengan pernyataan umum yang disusun dengan uraian atau penjelasan khusus. Contohnya, kemauannya sulit untuk diikuti. Dalam rapat sebelumnya, sudah diputuskan bahwa dana itu harus disimpan dulu. Para peserta sudah menyepakati hal itu. Akan tetapi, hari ini ia memaksa menggunakannya untuk membuka usaha baru. Kedua, paragraf induktif. Paragraf induktif ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di akhir paragraf dan diawali dengan uraian atau penjelasan bersifat khusus dan diakhiri dengan pernyataan umum. Contohnya, semua orang menyadari bahwa bahasa merupakan sarana pengembangan budaya. Tanpa bahasa, sendi-sendi kehidupan akan lemah. Komunikasi tidak lancar, informasi tersendat-sendat. Memang bahasa merupakan alat komunikasi yang penting, efektif, dan efisien. Ketiga, paragraf campuran. Paragraf campuran ditandai dengan terdapatnya kalimat utama di awal dan di akhir paragraf. Contoh paragraf campuran adalah, dalam kehidupan sehari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kegiatan apapun yang dilakukan, manusia pasti menggunakan sarana komunikasi. Baik sarana komunikasi yang sederhana maupun yang modern. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bias maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Berdasarkan tujuannya. 1. Paragraf pembuka. Paragraf pembuka biasanya memiliki sifat ringkas, menarik, dan bertugas menyiapkan pikiran pembaca kepada masalah yang akan diuraikan. Kedua, paragraf penghubung. Paragraf penghubung berisi inti masalah yang hendak disampaikan kepada pembaca secara fisik. Paragraf ini lebih panjang daripada paragraf pembuka. Sifat paragraf penghubung bergantung pola dari jenis karangannya. Dalam karangan-karangan bersifat deskriptif, naratif, dan eksposisi, paragraf-paragraf itu harus disusun berdasarkan suatu perkembangan yang logis. Bila uraian itu mengandung pertentangan pendapat, maka beberapa paragraf disiapkan sebagai dasar atau landasan untuk kemudian melangkah kepada paragraf yang menekankan pendapat pengarang. Ketiga, paragraf penutup. Paragraf penutup biasanya berisi simpulan untuk argumentasi atau penegasan kalimat mengenai hal-hal yang dianggap penting. Berdasarkan isi. Paragraf deskriptif ditandai dengan kalimat utama tidak tercantum secara nyata dan tema paragraf tersirat dalam keseluruhan paragraf.
Paragraf proses ditandai dengan tidak terdapatnya kalimat utama dan pikiran utamanya tersirat dengan kalimat penjelas. Paragraf efektif. Paragraf yang memenuhi ciri paragraf yang baik. Paragrafnya terdiri atas satu pikiran utama dan lebih dari satu pikiran penjelas. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.